Shalom. Saya meyakini bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa anak-anaknya yang peka mendengar suaranya untuk bergerak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak cuma sekedar rutinitas, tidak cuma sekedar aktivitas daripada tidak ada, tidak. Tetapi saya merasa secara spesifik Tuhan sedang memanggil pasukan-pasukannya yang tersisa, yang mereka masih berdiri buat negaranya, bahkan buat dunia, itu sedang dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ini adalah masa-masa yang luar biasa, masa-masa yang bukan cuma sekedar yang begini-begini aja, tidak. Tapi saya merasa di dalam spirit bahwa ada satu excitement atau gairah gitu. Ada satu gairah yang muncul yang memang sebentar lagi saya meyakini ada revival besar. Nah, tergantung bagaimana kita punya respon akan hal tersebut. Nah, tapi sebetul revival besar itu terjadi, sebelumnya terjadi, maka yang dilakukan Tuhan adalah Dia akan membersihkan rumahnya. Dia akan membersihkan semua bagian dalam rumahnya sebelum perayaan besar itu tiba. Kenapa? Karena memang hal pertama yang akan dihakimi adalah di rumah Tuhan. Jadi kita mau tidak mau, kita harus memurnikan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Seorang imam besar pada zaman dulu, ketika dia masuk setahun sekali di ruang Maha Kudus, maka di pinggangnya itu diikatkan tali yang sangat panjang sekali, di mana ketika imam itu masuk ke ruang Maha Kudus, maka tali itu terdapat ujungnya itu lonceng. Sedangkan ujung tali itu sendiri ada di luar pelataran Bait Allah. Tujuannya adalah ketika tali itu tidak goyang dan ketika lonceng itu tidak berbunyi, artinya imam besar yang ada di dalam Bait Allah itu mati. Dia berarti sedang melanggar kekudusan dan mati tiba-tiba. Maka dari tali itu orang-orang di luar itu yang melihat bahwa loh kok tidak bergerak talinya dan loncengnya tidak berbunyi, maka mereka akan menarik tali tersebut dan otomatis jasad daripada imam besar itu keluar. Karena kalau orang Israel masuk ke dalam ruang Maha Kudus, maka mereka juga mati, tidak bisa. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa hari-hari ini Tuhan itu sedang berbicara dan beracara secara jelas. Beberapa hari terakhir saya dan istri juga mengalami bagaimana Tuhan itu berbicara lewat beberapa hamba Tuhan itu secara spesifik, dan rasanya gini, saya merasakan bahwa betul-betul Tuhan itu berbicara secara clear pada tahun-tahun ini. Saya tidak tahu kenapa, karena ketika contohnya misalnya kita dalam satu hari gitu sedang mikir sesuatu persoalan begitu ya, tiba-tiba kita ini dengerin hamba Tuhan bicara. Hamba Tuhan itu seperti Tuhan yang berbicara langsung kepada kami. Apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami gumulkan, saat dan detik itu juga hamba Tuhan tersebut menyampaikan firman, dan firman itu berbicara secara langsung spesifik kepada kami. Dan saya percaya bahwa itu tidak perlu lagi karunia kenabian dan sebagainya, karena karunia kenabian itu buat saya adalah panggilan. Dan mendengar suaranya itu adalah kita semua bisa. Cuman memang Tuhan berbicara lewat beberapa media. Tergantung bagaimana saudara dan saya itu punya kepekaan untuk mendengarkan ini suara Tuhan atau tidak. Nah, hari-hari ini anak-anak Tuhan, bersiaplah bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Pembersihan itu ada di dalam rumah Tuhan. Sesuatu yang tidak kudus akan mati. Ya toh, pada waktu Yesus masuk ke Bait Allah, lalu dia melihati di pelataran itu banyak sekali orang-orang yang sedang berdagang, berjual beli burung merpati, domba, kambing dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan sangat marah, lalu dia mengobrak-abrik para pedagang, mencambuki mereka dan berkata bahwa rumahku disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Orang-orang yang hari-hari ini kok pelayanan hanya untuk uang, pelayanan hanya untuk exchange atau mengubah pelayananmu supaya engkau dapat duit, pelayananmu supaya engkau dapat proposal, hari-hari ini bertobatlah. Karena saya meyakini bahwa Tuhan sedang membersihkan rumahnya. Dan percayalah, setiap orang yang sudah dibersihkan dan dimurnikan itu hanyalah orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Tuhan. Mereka siap dan layak dipakai Tuhan untuk lari lebih cepat dari yang lain.
Saya tidak tahu, tapi saya merasakan di dalam roh bahwa nanti akan terjadi pembedaan yang sangat besar sekali. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka akan betul-betul cinta Tuhan. Mereka tidak peduli lagi omongan orang, mereka tidak lagi peduli dengan kepahitan, perkataan negatif dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli itu. Tetapi orang-orang yang betul-betul ikut Tuhan hanya karena duit, hanya karena nama, hanya karena pengaruh, hanya karena ingin mengajukan proposal, maka dengan sendirinya akan tersingkir gitu. Dan itu merupakan masa-masa di Alkitab yang dikatakan pemisahan antara gandum dan ilalang. Jadi saya berdoa termasuk diri saya sendiri menjaga bahwa kemurnian hati kita pelayanan jangan karena uang. Tidak ada uang bensin Anda tidak berangkat pelayanan. Tidak ada uang saku Anda tidak pergi berdoa, tidak. Tapi kita betul-betul di hadapan Tuhan dimurnikan. Saya meyakini sampai hari ini berkat itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita membuat persekutuan Caruban Global Fellowship yang sudah 2 kali ibadah terakhir, saya betul-betul melihat penyertaan Tuhan. Dulu saya berpikir saya akan membiayai semuanya dengan uang sendiri gitu, dengan hasil kerja sendiri. Itu sebagai korban yang saya naikkan di hadapan Tuhan. Karena saya percaya memberkati saya akan diberkati Tuhan, dan yang mengutuk kita akan dikutuk Tuhan. Itu adalah prinsip Abraham. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Kita tidak cuma terima berkat, tapi kita jadi berkat. Tapi 2 ibadah terakhir sangat mengejutkan. Ternyata dalam hal keuangan semuanya disediakan oleh Tuhan. Semua sudah disediakan. Baik dari konsumsinya juga sudah ada yang menyediakan. Jadi kita ini tinggal melakukan saja sebetulnya. Penyediaan itu datangnya dari Tuhan. Saya sampai mikir, Tuhan, saya ini bukan hamba Tuhan. Tapi Tuhan cuma bicara sederhana, engkau melakukan visiku, kamu akan dapat provisiku. Engkau melakukan yang Tuhan mau, maka Tuhan akan mengutus siapapun untuk mensupport yang saudara sedang kerjakan hari-hari ini. Jadi pelayanan apapun yang saudara kerjakan dimanapun saat ini, percayalah bahwa itu adalah jalan Tuhan. Saudara tinggal menaikkan itu di hadapan Tuhan sebagai, ini loh hidupku korban. Tidak ada yang mau, aku yang mau. Tidak ada yang peduli, aku yang peduli. Tidak ada yang melihat, tidak peduli, lebih tidak peduli. Karena Tuhan pasti melihat yang kau kerjakan. Tidak usah lagi kita cara pelayanan kita seperti zaman dulu. Ya, pelayanan yang harus begini, harus begini. Tidak. Hari-hari ini saya malah melihat orang-orang yang biasa, yang sederhana, itu yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang yang cuman cuman begitu-begitu saja yang dipandang sebelah mata oleh gereja-gereja besar, itu yang kadang mereka lebih militan, mereka lebih punya hati, dan mereka lebih punya kapasitas yang ternyata saat ini tersembunyi, digali oleh Tuhan, mereka dimunculkan oleh Tuhan, dan mereka melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya mendengar kesaksian beberapa jemaat yang sederhana yang mereka join di persekutuan kami. Saya melihat bahwa mereka orang sederhana, tapi mujizatnya luar biasa. Saya melihat sampai malu. Saya ini yang berkecukupan tapi melihat orang-orang sederhana ini malu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sederhana tapi mengalami penyertaan dan penyediaan Tuhan dengan cara yang ajaib. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, lebih baik mana? Kamu punya duit banyak tapi kamu tidak mengalami yang mujizat-mujizat begitu, dengan orang yang kadang sederhana diremehkan tapi mereka mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita, otak kita kan sudah teracuni, lalu kita berkata, ya mending banyak duit tapi dapat mujizat. Ya itu ya, tapi pilihannya cuma 2. Tuhan tanyanya cuma 2 ya. Saya ngomong sederhana tapi mengalami mujizat Tuhan, penting cinta Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini yang dipakai Tuhan hari-hari ini. Oh, hari-hari ini banyak sekali orang yang punya duit, tapi mereka tidak mengizinkan hidup mereka dipakai Tuhan. Tapi malah orang-orang sederhana, orang yang tidak masuk hitungan, mereka cuma satu, menyediakan hati mereka untuk Tuhan. Dan ketika saudara dan saya punya hati yang persediakan itu untuk Tuhan, maka saat itulah waktu yang paling tepat engkau dipakai Tuhan. Bersiaplah saudara yang hari ini mempersiapkan hatimu, engkau dimurnikan hatimu oleh Tuhan. Bersiaplah engkau untuk lari lebih cepat dari yang sebelumnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Lakukan dengan benar. Pelayanan apapun, tidak usah cari duit, tidak usah cari nama, tidak usah cari PK, tidak usah cari proposal, tidak usah cari kemuliaan manusia. Tidak penting.
Tuhan melihat hati yang sederhana, apa adanya, tulus melayani, sudah berikan. Makanya saya masih ingat seorang hamba Tuhan yang saya kagumi, dan itu merupakan salah satu tanda kutip mentor spiritual saya, yaitu Pak Pendeta Abraham Alektanus Saputra. Ketika dia ditantang Tuhan untuk melakukan sesuatu, yang dia lakukan cuma satu, kekno kabeh, gitu. Dia sering dengar suara dari Roh Kudus, taburan semua, kekno kabeh. Nah, hari-hari ini saya belajar bagaimana orang yang punya iman. Engkau tidak punya uang, tapi engkau punya iman. Iman itu yang mendatangkan kekayaan. Maka saya percaya setiap yang kita kerjakan itu juga semuanya dari Tuhan, semuanya milik Tuhan, kekno kabeh. Termasuk hidupmu. Perpuluhan itu sedikit 10%, tapi sebetulnya perjanjian baru itu engkau harus memberikan semuanya untuk Tuhan. Hidupmu, hatimu, pekerjaanmu. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa apa saja yang kau kerjakan, kerjakanlah sama seperti untuk Tuhan. Engkau kerja di kedai, engkau kerja di resto, engkau kerja di rumah makan, engkau kerja di toko, engkau kerja di bisnis, di perusahaan, di programming, atau apapun, bahkan di gereja, lakukan semuanya sama seperti kau lakukan untuk Tuhan. Itu adalah kita hidup di zaman perjanjian baru. Kita melayani Tuhan dimanapun. Ditanya mimbarmu di mana? Mimbarmu di tempat kerja, mimbarmu di keluarga, mimbarmu di bisnis. Itu adalah mimbar yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita jadi berkat. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Ayo sama-sama, ini sudah waktunya terakhir. Saya berharap saudara mendengarkan pesan ini, saudara adalah orang-orang yang betul-betul dipakai Tuhan, orang yang betul-betul menyediakan hatimu untuk Tuhan. Doa saja. Makanya Tuhan selalu ingatkan saya, kamu itu panggilanmu murnya kursi itu. Sedangkan kursi itu bagiannya gereja-gereja. Mur itu fungsinya cuma dua. Yang pertama adalah ngencengi, yaitu kalau kendor itu mur itu tinggal muter aja. Dua bagian besi bisa lebih kencang kalau ada mur. Tapi fungsi yang mur kedua adalah connecting dari satu bagian ke bagian yang lain. Itu diikat dengan apa? Dengan mur. Ya toh? Kalau saudara lihat bangunan-bangunan besar, ya toh, yang pakai kanal H, kanal C, yang cor-coran itu, bangunan lantai yang luar biasa, itu diikat oleh apa bisa kuat begitu? Hanya dengan mur yang kecil, gitu. Jadi saya pun juga belajar, oh iya. Jadi saya ngerti, tahu diri bahwa panggilan kita itu tidak usah terlihat terlalu banyak. Yang penting fungsinya, gitu. Biarkan kursi itu adalah gereja-gereja yang kelihatan. Tapi tugas kita adalah kita jadi mur yang mungkin kecil, tapi fungsi kita ngencengi. Untuk rohani-rohani yang kendor, kita dipakai Tuhan untuk lebih kencang lagi. Kita dipakai Tuhan untuk mengingatkan gereja Tuhan, supaya ayo jangan padam, ayo lebih kencang lagi larinya, ayo lebih kuat lagi larinya, gitu. Jadi kita belajar seperti itu. Dan bukan itu saja, kita juga menjadi penghubung pelayanan satu dengan yang lain. Karena itu di tempat kita di Caruban Global Fellowship, saya mengundang banyak hamba-hamba Tuhan dari kota besar. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama adalah saya ingin mengkoneksikan mereka dengan gereja-gereja di kota kecil, pelayanan-pelayanan kecil di kota kecil, supaya mereka juga saling memberkati, saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan. Tapi yang kedua, saya percaya ketika hamba-hamba Tuhan besar itu punya pengurapan dan karunia masing-masing, ketika mereka menginjakkan kakinya di tanah kita, maka berkat itu juga pasti akan tertinggal. Tinggal bagaimana kita meresponi dengan benar. Kita bisa tangkap apinya, kita bisa tangkap urapannya, kita bisa tangkap warisan mereka. Jadi ayo kita sama-sama berjuang, berlomba mencapai garis akhir. Pelayanan apapun itu berguna dan penting di hadapan Tuhan. Tidak ada pelayanan yang lebih besar atau pelayanan lebih kecil. Tidak ada pelayanan yang lebih hebat atau yang lebih sederhana. Semua di mata Tuhan sama. Pelayanan apapun saudara nyiapkan konsumsi, pelayanan apapun saudara doakan orang sakit, orang gila, saudara ngerawat orang-orang tua, saudara melayani di gereja, doa atau menyediakan tempat apapun, itu penting di mata Tuhan. Mari kita sama-sama belajar hari-hari ini responi panggilan Tuhan. Ini adalah masa penggenapan dan saudara dipanggil oleh Tuhan. Shalom.